Assalamualaikum, nama saya Renata Arjunia Putri. Dengan adanya keyakinan kelas saya menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Sunarti. Adanya kesepakatan kelas sangat berdampak positif bagi siswa, tentunya sebagai sarana pengingat untuk siswa hal apa saja yang perlu ditaati, dan juga sebagai pengembangan karakter disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah saya ikut yang depan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke modul ajar, saya ingin menyelipkan suatu materi yang sangat-sangat penting untuk kita terkait budaya positif. Ya, Bapak Ibu nanti silahkan untuk Bapak Ibu yang sudah membuka PMM disiplin positif juga bisa melakukan aksi nyata di kegiatan KKG. Jadi ruang kegiatan KKG ini mari kita gunakan, kita manfaatkan untuk hal-hal positif untuk kegiatan kita yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita. Jadi jangan sampai kita kemana saya akan melakukan aksi nyata, tempat-tempat inilah yang akan memfasilitasi penjenengan. Ya, jadi tidak usah bingung. Bapak Ibu, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, saya ke sebelum kita mulai, saya ulang lagi. KKG Guru 1. Jaya, jaya, jaya. Yes. Semangat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu materi terkait tentang budaya positif. Ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas saya terkait saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9 saat ini dari SDN Bedijong 1. Bapak Ibu, saya ingin membahas tentang penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi. Ini adalah bagian dari materi guru penggerak modul 1, yaitu modul 1.4 budaya positif. Apa sih pengertian dari budaya positif itu? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu,
untuk materi di guru penggerak itu ada modul 1.1 terkait refleksi pemikiran KHD, 1.2 tentang nilai dan visi guru penggerak, dan untuk yang 1.3 itu terkait visi guru penggerak, dan ini adalah modul terakhir di modul 1. Bapak Ibu, untuk kegiatan ini, budaya positif ini adalah budaya ya, atau suatu hal yang akan kita gunakan untuk menanamkan bagaimana motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik. Yang saya garis bawahi adalah intrinsik, Bapak Ibu, yang berdampak jangka panjang. Bapak Ibu, saya yakin saat Bapak Ibu melakukan sesuatu ya pasti akan motivasinya ada dua, in dan X ya. Intrinsik berarti berasal dari dalam diri, sedangkan kalau X mesti, wah nanti kalau saya datang terlambat pasti akan dimarahi oleh kepala sekolah. Saya akan ya, ada sesuatu ya. Tapi dengan adanya budaya positif ini, Bapak Ibu, akan sejalan dengan pemikiran dengan Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri, Bapak Ibu, yang mampu mengontrol kita, bukan orang lain ya. Jika belum bisa mengontrol diri, maka menurut Ki Hajar Dewantara penerapan disiplin ini dilakukan oleh orang lain, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya untuk menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Ini Bapak Ibu ya. Nah, apa tujuan dari penerapan budaya positif ini? Yang pertama adalah menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Selanjutnya dari tujuan budaya positif ini adalah menguatkan peran sebagai guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Dan yang ketiga adalah menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan siswa ya, seperti menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, dan menjaga motivasi untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini adalah tujuannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, disiplin positif yang tercipta dari motivasi intrinsik ini dapat melahirkan nilai kebajikan universal. Di antaranya dapat kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Apa itu? Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal betul. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Lalu langkah apa ya yang dapat dilakukan untuk menciptakan budaya positif ya, adalah dengan membuat kesepakatan kelas ya, di mana kesepakatan kelas ini berisi aturan-aturan yang membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Apakah Bapak Ibu di kelas masing-masing sudah membiasakan membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu? Oke ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Kata kuncinya adalah disepakati bersama, Bapak Ibu. Siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Ini ya sebagai contoh bisa kita lakukan di kelas ya. Ini merujuk pada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, bahwa manusia itu adalah butuh bertahan
dan rasa untuk diterima, ya, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Setidaknya ada 5 posisi yang Bapak Ibu saat belajar tentang disiplin positif di PMM itu adalah yang sering dipakai oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira nanti Bapak Ibu setelah kita belajar budaya positif ini, saya biasa menggunakan penghukum, pembuat rasa bersalah, atau bahkan mungkin teman, sementara pemantau dan manajer tidak pernah kita lakukan, ya. Mari Bapak Ibu kita simak bersama-sama. Saya ingin beberapa posisi kontrol, ya, yang biasa kita lihat. Ini ada kata-kata seperti ini misalnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Ini termasuk apa, ya? Kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Atau ayolah lakukan demi ibu, misalnya. Ayolah nak lakukan demi ibu biar saya tidak dimarahi kepala sekolah. Ini kan posisi teman. Sehingga kadang-kadang teman ini, ya, kalau anak, ya dimanfaatkan oleh anak, ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, ini. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita pacu mereka untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan selalu menghakimi. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu bodoh, kamu begini, menghardik. Ya, itu adalah penghukum, ya. Ini Bapak Ibu, ya, pembuat rasa bersalah, ya. Kamu tidak pernah berani, ini berarti penghukum. Teman, ya. Ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker? Jadi setiap hari nanti yang betul mengerjakan saya kasih bintang, ya, satu, ya. Data. Jadi seorang pemantau dengan posisi kontrol pemantau ini membutuhkan data. Dia berbicara sesuai data, ya. Manajer Bapak Ibu, ya, ini yang kita butuhkan di ending nanti. Kita akan belajar bagaimana menjadi seorang guru dengan posisi manajer. Dan yang terakhir, yang seperti saya katakan tadi, bahwa kamu kan, ya, itu adalah dari segi posisi kontrol penghukum. Bapak Ibu pasti sudah mengenal 5 posisi kontrol ini di disiplin positif. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum, ya, pembuat orang merasa bersalah, teman, ya, pemantau, manajer, ya. Silakan Bapak Ibu cermati satu persatu apa ending dari 5 posisi kontrol itu. Misalnya untuk penghukum, dampaknya bagi siswa apa? Dia akan selalu mengulangi kesalahannya dan hasilnya dia akan menyimpan dendam, Bapak Ibu, ya. Ini untuk posisi penghukum. Dan untuk membuat orang merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, minder, ya, menjadi orang yang akan menutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Bendungan 1. Pertama, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena berkat dan rahmat-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salat dan salam mudah-mudahan tetap disampaikan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada siang hari ini kita akan belajar bersama terkait tentang materi budaya positif. Ini sudah saya sampaikan di kegiatan KKG pada tanggal 26 September yang lalu, tetapi saya punya istilahnya tugas, ya, yang utama yaitu di SDN Jauh 1. Maka hari ini saya sampaikan ke penjenengan semua sebelum kita masuk ke ini. Bapak Ibu, materi budaya positif ini kalau di PMM itu ada disiplin positif. Jadi silakan nanti penjenengan buka disiplin positif nanti untuk aksi nyatanya terkait tentang kegiatan-kegiatan yang sudah nanti akan kita praktekkan, ya. Ini Bapak Ibu
ya. Hari ini ya kita akan belajar tentang budaya positif ini ya. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang akan kita pelajari yaitu tentang penerapan budaya positif melalui segitiga restitusi ya. Hari ini kita akan belajar bersama apa itu segitiga restitusi, apa itu budaya positif ya. Selanjutnya ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sudah belajar di BNN terkait tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Di mana Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa guru itu sejatinya sama seperti seorang petani. Ya. Petani itu akan memastikan bagaimana tanamannya tumbuh subur di lahan miliknya, ya, sampai si padi yang ditanam oleh Pak Tani nanti akan menghasilkan padi-padi yang menguning berbobot, ya, kalau bahasa Jawanya ora gabuk, ya, istilahnya bukan kempes, ya. Tetapi bagaimana kita seorang petani itu berusaha nanti endingnya petani itu akan memanen dengan hasil yang memuaskan, ya. Sama Bapak Ibu, kita juga sebagai seorang guru itu sama seperti seorang petani, di mana kita ya, yang lahan kita itu adalah sekolah. Bagaimana sekolah ini memastikan ya anak-anak itu tumbuh di sini, akan kita pastikan anak-anak itu ya kalau mereka padi ya nanti ya akhirnya akan menghasilkan padi ya. Kita tidak berharap banyak bahwa anak-anak yang kita tanam padi itu nanti akan kita tuai sebagai jagung ya. Artinya kita sebagai guru harus memastikan ya bagaimana sekolah ini memfasilitasi anak-anak itu dengan berbagai macam karakter siswa. 32 karakter siswa pasti tentu akan memiliki karakter yang berbeda-beda pula ya. Tidak mungkin kita samakan semuanya. Maka dari itu dalam pembelajaran Bapak Ibu kita sepakat di kurikulum Merdeka ini bagaimana memfasilitasi anak untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu itu tidak sekali proses, kita butuh proses ya. Proses yang panjang yang awalnya mungkin kita selalu berbicara tentang teacher center, kita harus mengubah pola-pola kita yang lama ke student center dengan memfasilitasi kebutuhan anak-anak ya. Selanjutnya Bapak Ibu ya, ini ya, apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjang ya. Artinya anak-anak itu akan berkembang tanpa takut melakukan sesuatu itu karena adanya hukuman atau mereka ingin menjadi baik itu karena suatu hadiah, tetapi merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri yang akhirnya kalau sudah dari dalam diri ini dampaknya akan jangka panjang ya. Hal ini Bapak Ibu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa itu sejatinya adalah disiplin diri ya. Sebab hanya diri sendirilah yang mampu mengontrol kita, bukan orang lain Bapak Ibu ya. Jika belum bisa mengontrol diri, maka biasanya orang itu membutuhkan orang lain ya, yang biasanya kita gunakan sebagai pengontrol. Makanya artinya mereka melakukan itu bukan lagi sebuah keterpaksaan ya. Dan siswa sendirilah yang menginginkan dirinya itu mentaati peraturan sesuai dengan keyakinan ya, universal atau keyakinan sekolah dan kelas ya. Hari ini kita nanti akan bagaimana belajar bersama membuat keyakinan kelas dan membuat kesepakatan sekolah. Ini Bapak Ibu tentang tujuan penerapan budaya positif yang ada di sekolah ya. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menerapkan ya budaya positif ini di kelas maupun di sekolah sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa seperti
mandiri, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Ini tujuannya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari penerapan ini, dari budaya positif ini diharapkan juga dapat menguatkan peran sebagai guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Apa restitusi nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah menjadi bekal pengalaman belajar bagi guru dan siswa. Ya, artinya ya guru pun juga masih proses belajar Bapak Ibu, ya, bukan hanya siswa yang belajar. Ya, seperti menunjukkan kepedulian, mengontrol diri sendiri dan orang lain, menjaga motivasi untuk semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini adalah tujuan dari penerapan budaya positif. Ya. Nah, disiplin positif ini ya tercipta dari motivasi, sekali lagi motivasi intrinsik dari dalam, ya, yang akhirnya akan melahirkan nilai kebajikan universal. Dimana kalau kita kupas ya, nilai kebajikan universal yang kita gunakan di sekolah ini biasanya adalah di profil pelajar Pancasila. Maka dari itu kita sekali lagi di dalam membuat visi dan misi itu biasanya endingnya bagaimana anak-anak itu kembali ke profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila ya, beriman bertakwa kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini. Nah, apa yang kita lakukan ya, langkah awal yang bisa dilakukan untuk menciptakan budaya positif itu adalah dengan membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, di mana kesepakatan kelas ini berisi aturan-aturan yang membantu guru dan siswa bekerja sama dalam membentuk kegiatan pembelajaran yang efektif. Ini harapan dari pembuatan kesepakatan kelas ya. Jadi nanti hari ini kita akan belajar bagaimana membuatnya dan bagaimana nanti kita akan bekerja sama dengan siswa sehingga siswa mampu bekerja sama dengan kita, yang akhirnya endingnya budaya positif ini tercipta di kelas dan sekolah kita masing-masing. Ini Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Artinya bukan guru yang membuat, tetapi kita sepakat bersama ya, antara siswa dan guru. Siswa akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan atau hanya sekedar tata tertib. Ini selanjutnya Bapak Ibu, kita ya untuk membuat keyakinan kelas, untuk membuat kesepakatan sekolah itu memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Dan manusia itu ternyata butuh bertahan hidup, tiduran ya, anak-anak kadang-kadang di kelas ngantuk tidur, itu mereka sebenarnya butuh ya bertahan hidup, makan, minum ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini Bapak Ibu, anak-anak itu butuh kasih sayang. Kalau di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, maka dia akan mencari ya, di mana? Ya di sekolah ya. Dan rasa diterima ya. Di rumah tidak direken, dia di sekolah pasti dia akan mencari istilahnya mencari ulah atau membuat ulah bagaimana dia bisa terima ya. Penguasaan ya, kebebasan dan kesenangan ya. Ada yang senang menggambar, senang menyanyi, senang itu ya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu masih sudah pernah membaca 5 posisi kontrol yang sering dipakai oleh guru ya. Hari ini kita akan memahami apa sih posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer ya. Bapak Ibu, sebelum ke penghukum itu seperti apa dan seterusnya, saya ingin menayangkan ini video ini ya. Suaranya nggak keluar kok. Bisa ya? Ini Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya seorang guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum ini dia akan menghardik ya,
seperti ini ya, yang dilakukan biasanya menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya, ini pada posisi kontrol penghubung. Yang dilakukan oleh si bu guru ini adalah posisi kontrol sebagai penghubung. Nah, bagi siswa apa dampaknya ya? Bagi siswa dampaknya adalah anak-anak itu biasanya akan memberontak, Bapak Ibu. Di depan kita mungkin enggak, tapi di belakang dia akan berontak ya. Dan ya biasanya dia akan pendendam ya, dan menyalahkan orang lain ya. Yang kedua ini adalah posisi kontrol sebagai apa ini tadi ya, pembuat rasa bersalah ya. Nah, ini sebenarnya kalau ada suaranya bagus ini Bapak Ibu, Bapak barangkali bisa dibantu suara mic pakai earphone kiri tadi. Bukan kisah nyata, tetapi kita bisa mendapatkan gambaran dari posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Kita sudah sampai di mana ya? Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Kalau sekalian menjadi anak? Saya. Dasar beras. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bapak Ibu, coba perhatikan kalau kita sebagai guru dengan posisi kontrol hukum, maka guru itu akan mengeluarkan kata-kata ya yang tidak kita sadari ya akan menyakiti anak ya, dan berbagai macam kasus yang sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana ada seorang anak yang sampai menyakiti guru
itu timbulnya ya karena posisi kontrol itu sebagai penghubung ya. Jadi biasanya endingnya memang anak akan memberontak ya. Ini selanjutnya Bapak Ibu ada nggak? Kamu kenapa berontak lagi, nak? Biasanya kata-katanya hampir sama mirip Bapak Ibu ya. Maksudnya dialognya untuk misalnya sebagai pembuat orang bersalah atau sebagai teman, pemantau itu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa membina kamu. biasanya sebagai teman Bapak Ibu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu susah ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kata Bu, Ya, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang Tadi lambat banget sebagai tadi. pembuat orang bersalah, Jadi sebagai teman. biar saya kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa? Kata-katanya bisa ya? Bisa, Bikin Bu. senang ibu ya. Jadi anak-anak ini kan tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, pasti anak itu akan tergantung hasilnya. Ketergantungan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Ini sebagai pemantau Bapak Kita Ibu ya. Sebagai seorang pemantau harus biasanya di sekolah guru dulu, memiliki Bu. data. Iya, Berapa betul. kali anak terlambat, berapa kali anak tidak masuk. Kalian sudah tahu ya. konsekuensi Ini Bapak Ibu. terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren, Yang terakhir sebagai manajer Bapak Ibu. Ini kita semua nanti diharapkan sebagai seorang guru akan ke posisi manajer Bapak Ibu. Maaf Bu, saya terlambat. iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak mendengar alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, ilmu ini sangat-sangat luar biasa
guru baru atau Bu Rina yang sekarang sedang kuliah ya. Jadi kalau di ilmu psikologi pendidikan ini ilmu yang sangat diperlukan sebagai seorang guru ya. Jadi teori-teori ini sangat dibutuhkan Bapak Ibu untuk sebagai seorang guru ya. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali ya. Saya ulang kembali bahwa posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jika pernyataan ini muncul Bapak Ibu, kira-kira siapa yang mengatakan? Kalau misalnya saya kecewa sekali dengan kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Atau mungkin bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya. Kamu selalu yang paling terakhir, ya. Bapak Ibu, seringkali kita memunculkan kata-kata itu, ya. Kalau kita lihat runut kembali, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini biasanya akan dilakukan oleh orang dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Kira-kira pada posisi apakah? Jika guru mengatakan seperti itu, ya, menghukum Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang guru dengan posisi kontrol penghukum biasanya hal ini yang sering dikatakan oleh seorang guru. Ya. Ayolah lakukan demi bapak. Ini kata-kata yang sering dikatakan oleh guru sebagai dengan posisi kontrol sebagai teman, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sering mengatakan seperti ini, berarti kita masih menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai seorang guru dengan posisi kontrol sebagai pemantau, guru ini biasanya memiliki data-data yang akurat ya untuk menunjukkan bahwa si A, si B itu seperti ini. Ya, sekali lagi posisi kontrol sebagai pemantau itu butuh data, ya, butuh data. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini loh Bapak Ibu yang disebut dengan posisi kontrol manager yang kita diharapkan nanti sebagai guru akan melakukan posisi ini Bapak Ibu. Ya. Lambat laun kita akan mulai belajar bagaimana menyesuaikan supaya kita menjadi seorang guru dengan posisi manajer. Tentu ini dibutuhkan kebijaksanaan sebagai seorang guru mendewasa, ya. Dan ini kamu yang selalu yang paling akhir. Ini juga biasanya akan diucapkan oleh guru dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Bapak Ibu, kalau kita lihat kembali ya posisi kontrol 5 posisi kontrol itu kalau kita rangkum di slide ini seperti ini Bapak Ibu. Biasanya posisi kontrol penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu menghasilkan identitas gagal. Sementara untuk identitas berhasil atau sukses itu biasanya pada posisi teman dan pemantau. Namun di akhir ya biasanya identitas berhasil itu akan memiliki jangka panjang ya. Endingnya itu anak-anak akan selamanya teringat atau terpatri biasanya pada posisi manajer ya, karena dia dapat menghargai diri sendiri. Dimana hasil dari posisi kontrol manajer ini adalah menguatkan watak dan karakter ya. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi mari kita belajar bersama-sama bagaimana menguatkan anak-anak dengan 5 posisi kontrol ini. Namun kita akan sering menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan akan meninggalkan posisi penghukum dan pembuat orang bersalah sedikit demi sedikit ya. Selanjutnya ini Bapak Ibu ada beberapa macam ya teori tentang paradigma stimulus respons dan teori kontrol Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu ya. Di stimulus kontrol kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saya itu berdiskusi dengan Bu Yunis ya, seolah-olah Bu Yunis itu harus sepakat dengan saya. Padahal kenyataannya bahwa setiap orang itu berbeda ya.
berbeda pandangannya, berbeda kepentingannya, ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini si kita itu mengira seperti itu, ya. Padahal ya semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi orang melakukan kesalahan pun itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya hari ini ya Pak Sofi datang jam 7 itu memiliki tujuan, ya, bukan tanpa tujuan, bukan, ya. Pak Sofi datang jam setengah 7, Pak Sofi datang jam 6 itu memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu pasti punya tujuan. Dan orang lain tidak akan bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol adalah diri kita masing-masing. Ya, ini, ya. Saya bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, kontrol ada di diri kita masing-masing. Ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, ya. Kita berharap bahwa saat bujukan kita gagal, ya, kita bujuk, ayolah. Tapi bujukan-bujukan itu akan sesaat saja, ya. Setelah itu ya sudah, ya. Karena pada dasarnya sekali lagi kontrol itu ada, pilihan itu ada di orang tersebut. Kalau stimulus respon itu biasanya berpikir kalah dan menang, ya, menang dan kalah. Tapi kalau pada teori kontrol, bahwa model berpikir adalah menang, sehingga kita mampu menghargai orang lain, ya. Lanjut, Bapak Ibu, ada teori motivasi perilaku manusia, ya. Jadi motivasi manusia itu ada 3 macam, ya. Ada eksternal dan ini internal, ya. Pada saat orang memiliki motivasi eksternal, ya, teori motivasi itu mengatakan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini teori yang paling dasar, Bapak Ibu. Jadi saya kalau tidak melakukannya nanti akan seperti ini, ya. Ini, ya. Yang kedua, teori motivasi yang kedua adalah bahwa untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, biasanya begitu, ya. Ini juga masih eksternal. Dan yang terakhir adalah motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya berbuat ini supaya saya seperti ini, supaya saya bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak didik. Itu sudah ada di dalam diri kita, ya, sehingga kita tidak lagi butuh orang lain melihat saya mau seperti ini, enggak, ya, tapi kan sudah merupakan tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Ini Bapak Ibu terkait kita akan mengenal apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, ya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang biasanya harus terjadi, ya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, ya. Dan restitusi itu ya merupakan pilihan, Bapak Ibu. Nih, sedikit demi sedikit kita akan masuk ke restitusi, ya. Biasanya hukuman itu akan tidak nyaman, Bapak Ibu, ya, untuk murid atau anak biasanya dalam waktu yang jangka panjang, karena anak biasanya akan eleng terus atau ingat terus, ya. Dan korban ini biasanya akan mendapatkan keadilan, ya. Murid atau anak ini akan tersakiti, ya. Perilaku pasif, agresif, ya, ini akan meningkat, ya. Mungkin ini bisa kita laksanakan atau kita lakukan ke Sultan nanti Bu Bidi untuk restitusi itu sebenarnya seperti apa. Hukuman sudah, konsekuensi juga sudah. Kita akan coba dengan cara lain, ya. Sekali lagi kita itu sebagai seorang petani akan memiliki berbagai macam cara memastikan tanaman kita itu baik, ya. Ini Bapak Ibu, restitusi itu menguatkan murid, ya. Dan korban ini biasanya mendapatkan ganti, ya, dan murid itu akan mendapatkan penguatan, masalah akan terpecahkan, ini, ya, dari restitusi. Apa sih restitusi itu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi itu merupakan proses kolaborasi, tidak bisa, ya Bapak Ibu, kita sendiri kolaborasi yang mengajarkan murid, ya, untuk mencari solusi, ya, masalah mereka. Jadi murid yang mulai memikirkan solusinya. Kita sebagai hanya memberikan pemantik pertanyaan saja, ya.
Selanjutnya, 9 ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan. Biasanya kalau hukuman itu kan digunakan untuk menebus kesalahan atau konsekuensi itu untuk menebus kesalahan, ya. Restitusi itu fungsinya adalah untuk memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, dan restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya. Ini ya, restitusi ini juga adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi bisa kembali lagi, ya. Ini ya prinsip dari segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini adalah hal yang bisa kita lakukan pada tahapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu beberapa pertanyaan atau umpan atau pertanyaan pemantik yang bisa kita berikan pada menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, ya? Ini menstabilkan identitas Bapak Ibu, ya. Nah, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini, nak, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Ini beberapa macam pertanyaan yang bisa dimunculkan. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan, ya. Apa yang kita percaya sebagai murid ikhlas, ya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Ini adalah hal terkait tentang menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, tentu restitusi budaya positif yang ada di sekolah itu tidak akan bisa berjalan tanpa kita memulai hari ini dan kita mencobanya, ya. Sekali lagi, budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam menuju sebuah tujuan bersama, ya. Penerapan budaya positif ini diharapkan, ya, akan merubah paradigma tentang teori kontrol di mana menuntun siswa ini agar dapat menghargai diri sendiri, ya, menghargai nilai kebajikan, ya. Dan guru itu akan biasanya guru-guru kalau anak-anak melakukan kesalahan langsung biasanya memaafkan, ya, langsung memaafkan dan mungkin, ya, atau bahkan mungkin melakukan perbuatan yang membuat anak-anak tidak nyaman misalnya, ya. Jadi dua perilaku itu yang biasanya sering kita lakukan. Nah, perhatian kita cenderung pada kesalahan yang dilakukan daripada mencari cara bagaimana mereka untuk memperbaiki diri, ya. Salah satu cara untuk memperbaiki itu adalah dengan restitusi atau segitiga restitusi. Maka segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Di mana melalui restitusi ini guru dapat membantu, ya, murid menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif serta memulihkan dirinya seperti setelah mereka berbuat kesalahan. Ini barangkali Bapak Ibu, ya, tentu, ya, dalam menerapkan budaya positif ini diperlukan kolaborasi tidak hanya siswa, tidak hanya guru, tetapi semuanya, ya, di dalam sekolah ini harus ikut berperan. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin nanti ada beberapa video yang akan saya tayangkan. Apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya Bapak Ibu. Pak Zek, tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait masalah anak, memang kepada kita ini lepas kontrol ketika ada masalah yang sekiranya membahayakan anak, seperti melempar dan kepalanya. Kali-kali kita panggil, tidak ada respon orang tuanya sendiri, juga tidak ada dukungan. Saya kasih contoh satu saja, mungkin sultan ini kan
sebenarnya dia ini butuh perhatian ya. Ini tak diperhatikan sehingga dia berusaha menaikkan jani biar diperhatikan, terutama mungkin sama guru. Nah ini mungkin metode apa yang kita gunakan untuk apa ya, Sultan ini bisa dia menjadi anak yang melemah kembali. Itu satu. Yang kedua, saya juga punya murid yang juga agak aneh. Tadi sudah dibahas sama guru. Fajar ini adalah anak yang tidak tahu ini dinamakan kelainan juga tidak kelainan, tapi dia ini sebenarnya kita terutama Fajar ini cuma memang jahil. Saya tanya, kenapa sih kamu kok ini larang? Ini larang itu bapak mata-mata sehingga ya kok kakeknya kan yang menyelanang kemudian saya berlari itu senang kali larang. Ternyata dia mengungkapkan perasaannya. Jadi mungkin ada solusi yang bisa saya praktekkan untuk menambah anak-anak ini dan menjadi anak-anak yang pulih kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Terkait Sultan Bapak Ibu ya, kita itu sudah beberapa kali juga melakukan, sebenarnya Sultan itu juga kita tangani sejak kelas 3 ya Bu Bidi ya. Bu Bidi belum ya, waktu itu masih Bu Yayu itu sudah kita tangani ya. Ternyata dari memang ada perubahan Bapak Ibu. Sultan ini kalau itu kelas 3 dulu itu kita biarkan ya, itu luar biasa ya. Jadi untungnya di kelas 3 itu memang sudah kita apa ya istilahnya pagari lah begitu ya. Jadi sudah kita treatment Bu Bidi sebenarnya itu. Itu andaikan tidak di treatment bisa kita bayangkan sudah ya, Sultan akan lepas kontrol ya. Jadi memang Sultan ini memang anak yang apa ya istilahnya bukan multi talenta tapi multi tidak tahu saya ya, multikultural ya, sangat luar biasa lah pokoknya segala macam. Nanti kita coba Bu Widi sudah kita lakukan begini membuat keyakinan kelas dulu Bu Widi ya. Jadi nanti kita buat lagi. Jadi keyakinan kelas itu biar anak-anak yang membuat oposisikan. Jadi sebenarnya kalau misalnya beberapa sekolah itu ada yang mengatakan begini, jika anak misalnya melanggar peraturan sampai 3 kali terus dikeluarkan di sekolah, bolehkah seperti itu? Apakah itu melanggar ya? Sepanjang kita itu melakukan langkah-langkah, jadi sudah kita panggil 1 kali, terus diingatkan orang tuanya dipanggil. Saya kan melakukan apapun kita itu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya itu mesti kita akan didukung ya, karena kita akan menyelamatkan semua istilahnya sekolah ini ya. Jadi nanti kita coba Bu Bidi ya untuk Sultan ya. Memang orang anak ini luar biasa ya. Ini kalau tidak kita tangani dari kelas 3, wah ini luar biasa memang ini. Seperti ini sudah mending Bu ya. Itu kalau dulu udah ditangani wah. Sudah dia harus lepas kok. Kalau Fajar Pak Den, saya lihat waktu saya supervisi di kelas, Fajar ini ya bisa ya, tidak ada apa, biasanya suruh apa begitu bisa. Dan luar biasanya begini Pak Zen, Fajar ini dia 1 tahun nggak sekolah Pak Zen, tapi dia kok masih ingat dengan pelajaran-pelajaran yang mungkin dibandingkan yang lain ya. Maksudnya gini, wah ini anak ini luar biasa loh menurut saya. Jadi ya memang pastilah punya kelemahan di titik tertentu, tetapi kalau saya lihat ada ini Pak Zen menerangkan begini terus akhirnya dia ngacung terus maju ke depan. Anak ini kalau kemarin nggak sempat istilahnya berhenti, perkembangan juga luar biasa ya. Jadi memang mungkin sama seperti Sultan juga Pak Zen, Fajar ini memang selama setahun pun juga karena memang orang tuanya juga kita tahu sendiri seperti apalah ya kondisinya. Jadi memang Fajar ini ya memang butuh sesuatu apa ya istilahnya ya itu ya pokoknya yang khusus lah istilahnya begitu ya. Dan kadang-kadang lucu juga kok kadang begini begitu ya. Ya kayaknya aneh memang Fajar ini, tapi mari kita coba Bu Fajar, nanti kita dekati ya. Coba kita lakukan beberapa macam tindakan begitu. Begitu Bapak Ibu kira-kira ini
kira yang kemarin kita pernah buat ya Pak Zen ya terkait tentang keyakinan kelas. Ini kok saya juga tidak tahu kenapa yang melihat kok banyak sekali ya dari YouTube saya ini ya. Kita lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa editing sama sekali Bapak begitu langsung dapat langsung saya kirimkan tugas ini sehingga mungkin tidak kurang sempurna juga masih banyak kekurangan ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penerapan sertifikat institusi dalam menyelesaikan masalah di Kecamatan Blongan Kabupaten. Masih pemula Bapak Ibu membuat video. Institusi adalah proses
dari kegiatan hari ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Silakan Bapak Ibu. Bu Biji, apa hikmahnya? Dari belajar singkat ini, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sekolah kita, apa yang Bu Biji dapatkan dari kegiatan ini? Ilmu apa? Jadi bisa mengenal atau memahami kita sebagai guru, bisa menjadi mantap, bisa memecahkan masalah. Nah, Iya, Biji ya. Apakah sebelumnya Biji sudah pernah mempelajari tentang posisi kontrol yang dimiliki oleh guru, 5 posisi kontrol seperti ini? Berarti ini ilmu baru ya Bu Biji ya? Oke ya. Kalau Bu Nur, apa yang Bu Nur dapatkan dari pembelajaran ini? Setelah melihat video tadi pembelajaran hari ini, sepertinya semua pernah saya lakukan tentang yang mana yang lebih sering. Misalnya posisi penghukum mungkin juga pernah waktu di kelas 6, posisi manajer dan lainnya hampir pernah semua, sesuai dengan situasi dan anak yang melanggar peraturan. Sesuai kondisi ya Bu Nur ya? Sesuai kondisi. Kalau Bumi, apa yang Bumi dapatkan dari materi singkat tentang budaya positif ini Bu? kita bisa menggerakkan diri kita sendiri. Dan sebetulnya kemudian melihat dari situasi kondisi anak juga cara mengatasinya ini, mulai dari awal, akhir, tengah itu. Akhirnya kita juga belajar menjadi guru ya Bu ya. Jadi guru itu selain mengajar juga sebagai pembelajar. Artinya kita walaupun sudah mengajar puluhan tahun ya bukan berarti kita tidak mau belajar, gitu ya Bu ya. Kalau Bu Sumi ini apa yang Bu Sumi dapatkan dari hari ini? Meskipun semuanya itu sudah dilaksanakan, tapi dengan adanya pandangan video tadi merupakan hal yang baru bagi saya. Dan nanti akan menerapkan posisi yang mana yang harus saya lakukan dan mana-mana yang harus saya lakukan. Selamat. Bu Rina, ayo Bu Rina sebagai mahasiswa ini. Ayo Bu Rina. Tidak boleh Bu Rina melihat kita ya, merefleksi perkara menjadi kalau Mas Safi, apa Mas Safi? Saya baru materi yang baru, tapi itu pernah sejak saya ngajar pernah saya, tapi untuk materi ini jadi Bermanfaat? bermanfaat. Oke ya, terima kasih. Kalau Pak Saiful? Ya, saya sangat bagus juga bagi saya. Kenapa kita sebagai guru pengajar juga sebagai pendidik yang anak-anak itu tentang karakter. Oke. Bu Yunis, apa Bu Yunis? Jawabannya hampir mirip kalau yang sesuatu yang baru buat saya jadi tahu bahwa banyak metode yang dapat dilakukan siswa ya, setelah itu dan seberapa penting kesepakatan kelas itu outputnya ke anak yang sampai dan Pak Jan, sekarang terakhir Pak Jan, apa Pak Jan? Apa? Sudah bagus, sudah membuat. Oke Bapak Ibu, terima kasih kegiatan hari ini. Saya yakin walaupun ini adalah ilmu bermanfaat, sebenarnya kita sudah mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Namun Bapak Ibu, sekali lagi hari ini kegiatan itu dicermin untuk kita ya, merefleksi diri kita masing-masing. Sudah seperti apakah kita sebagai guru? Sering menggunakan posisi kontrol penghukum kah, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau sebagai manajer. Padahal di ending kegiatan hari ini kita itu diharapkan menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih untuk kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Artinya Bapak Ibu, budaya positif ini
harus kita terapkan sedikit demi sedikit di sekolah kita, sehingga kita dapat sebagai seorang pendidik menjadikan anak-anak ini menjadi karakter yang baik, karakter yang kuat yang nanti akan bisa mereka gunakan di kehidupan kelak di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.